Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Kami ingin mempresentasikan tugas kami yaitu dari matkul e-commerce yang berjudul Home Appliance. Di sini kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama itu ada Farhan Supriyatna, yang kedua ada Mifa Falul Hadi, yang ketiga ada saya Nita Febriani, kemudian ada Rafli Bukhari Muslim, Alwin Triawan Zebua, Cendana Preti Hawa Baskara, dan Kinasi Putri Rahayu. Uh, yang pertama, di sini ada daftar isi. Di sini kita ada 9 pakaian. Yang pertama itu ada e-commerce furniture menggunakan PrestaShop. Yang kedua ada konsep pemasaran. Yang ketiga ada konsep dan model bisnis. Yang keempat ada fitur pembayaran atau COD dan non COD. Yang kelima ada fitur dan jasa pengiriman atau kurir. Yang keenam ada proses check out customer. Yang ketujuh ada status order atau admin. Yang kedelapan ada notifikasi dan manajemen admin. Dan kemudian yang kesembilan atau yang terakhir penutup. Oke, di sini ada yang pertama itu e-commerce furniture menggunakan PrestaShop. Website e-commerce furniture ini dibangun menggunakan PrestaShop yang mendukung fitur transaksi online, pengelolaan pesanan, dan manajemen produk. Kemudian untuk konsep pemasaran dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya Farhan Supriyatna akan menjelaskan konsep pemasaran yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan PrestaShop sebagai media untuk pemasaran furnitur secara online dengan menampilkan katalog, produk secara lengkap, harga, hingga detail barang sehingga customer dapat berbelanja dengan mudah. Oke, konsepnya, jadi kami membuat sebuah website e-commerce, lalu mengupload produk, harga, detail, hingga jasa pengirimannya. Lalu setelah customer memesan, orderannya masuk, kami juga akan memproses melalui website e-commerce ini. Oke, di sini konsep model bisnis yang kita gunakan, yang kita terapkan adalah B2C, di mana penjual menawarkan produk furnitur langsung kepada konsumen melalui website PrestaShop. Jadi, kami selaku seller dan customer akan langsung dipertemukan pada media PrestaShop tanpa menggunakan perantara. Jadi transaksi langsung melalui website yang kita buat. Lanjut. Oke, di sini ada fitur pembayaran COD dan non COD. PrestaShop menyediakan metode pembayaran COD dan non COD seperti transfer bank. Lalu customer dapat memilih metode pembayaran saat proses check out sesuai kebutuhan. Jadi ketika ingin check out, ya customer bisa memilih menggunakan bank atau membayar langsung COD. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya Eva Faruladi akan melanjutkan. Di sini ada fitur jasa pengiriman. Nah, pada fitur jasa pengiriman ini sistem e-commerce ini sudah terintegrasi dengan beberapa layanan kurir seperti JNE, JNT, dan Pos Indonesia. Saat customer melakukan check out, mereka dapat memilih jasa pengiriman sesuai kebutuhan baik dari segi harga maupun estimasi waktu sampai. Setelah alamat pengiriman diisi, sistem akan secara otomatis menampilkan estimasi waktu pengiriman dan ongkos kirim. Dengan adanya fitur ini, customer dapat mengetahui biaya total yang harus dibayar secara transparan sebelum melakukan konfirmasi pesanan. Di sini ada proses checkout customer. Proses checkout dimulai ketika customer memilih produk furnitur yang diinginkan, lalu menambahkannya ke keranjang atau add to cart. Setelah itu, customer masuk ke halaman checkout untuk mengisi data diri, alamat pengiriman, memilih jasa kurir, serta menentukan metode pembayarannya. Sistem akan menampilkan ringkasan pesanan seperti jumlah produk, harga, ongkos kirim, dan total pembayaran. Jika
semua data sudah benar, customer dapat mengonfirmasi pesanan hingga transaksi berhasil dibuat. Nah, untuk status order, setiap pesanan yang masuk akan tercatat di sistem dan memiliki status order tertentu. Pada awalnya, status pesanan adalah waiting for payment atau menunggu pembayaran. Setelah pembayaran dikonfirmasi, admin akan mengubah status menjadi payment accept. Selanjutnya, ketika barang sudah diproses dan dikirim, status pesanan diperbarui menjadi delivery atau shipment. Dengan adanya fitur status order ini, admin dapat memantau dan mengelola setiap pesanan secara sistematis dan terkontrol. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Kinanti. Yaitu ada notifikasi dan manajemen admin. Admin akan menerima notifikasi ketika ada pesanan baru. Admin dapat memproses pesanan dengan mengubah status order sesuai tahapan pengiriman barang. Yang pertama yaitu ada notifikasi pesanan, yang kedua ada kelola order, lalu diupdate. Selanjutnya ada PrestaShop menyediakan sistem e-commerce yang terintegrasi mulai dari customer melakukan pembelian hingga admin memproses dan mengirim pesanan, yaitu mendapatkan notifikasi pesanan, terus mudah digunakan dan mendukung admin lalu customer juga. Nah, di sini kita ada PrestaShop. PrestaShop ini adalah aplikasi platform untuk membuat dan mengolah toko online atau e-commerce. Nah, singkatnya PrestaShop itu dipakai untuk penjualan online ya. Nah, fungsi utama dari PrestaShop itu membuat website toko online, mengelola produk, harga, stok atau kategori, mengatur pembayaran, transfer bank atau e-wallet dan kartu dan lain-lain. Nah, di situ juga bisa mengelola pengiriman, bisa COD, bisa langsung bayar lewat ATM, transfer bank. Nah, dan juga bisa mengatur pelangganan dan pesanan. Nah, di hasil produk ini juga kita bisa melihat laporan penjualan kita yang sudah dibeli oleh customer tersebut. Nah, PrestaShop ini cocok untuk siapa? Untuk UMKM, bisnis kecil, sampai menengah. Orang yang ingin punya toko online sendiri, bukan marketplace seperti Shopee atau Tokopedia ya, itu udah ada perusahaannya sendiri. Nah, kelebihan PrestaShop ini gratis dan open source. Bisa dikonsultasi dengan tema dan modul. Tidak tergantung dari marketplace ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tata cara untuk mengupload produk yang akan dijual. Yang pertama, kita pilih katalog, lalu kita pilih produk. Nah, di sini sudah ada produk yang sudah diupload dan bisa dijual. Selanjutnya, kita ingin menambahkan produk yang akan dijual, yaitu ada the new produk. Kita klik ini. Lalu standar produk. Nah, di sini ada produk name, standar produk, dan drop image untuk memasukkan foto produk yang akan dijual. Nah, kita coba ya. Di sini kita masukkan produk AC. Kita masukkan. Lalu kita buat nama produknya AC Daikin 1/2 PK. Lalu kita summary-nya ini kelebihannya seperti apa? Contohnya kita buat 1/2 PK
itu lumayan dingin. Nah, lalu deskripsinya kita buat kelebihannya dalam essay tersebut. Seperti ya kita coba ya contohnya, sangat dingin saat digunakan dengan suhu yang mau kita atur dan stabil. Nah, lalu kategorinya ini home. Lalu kita buat default kategorinya home dan add kategori. Di sini udah ada, lalu apply. Nah, di sini brand. Brand kita buat no brand aja. Lalu kita balik ke stok. Stok ini tergantung kita mempunyai produk berapa stok di produk barang tersebut. Misalnya ada 20. Lalu minimum source sale-nya 1, stock location-nya ada 20. Nah, habis itu lalu kita pindah ke harga. Nah, lalu kita pindah ke harga. Misalnya kita menghargakan produk aset tersebut 6 juta. Nah, di sini kan harganya 6.720 karena udah termasuk PPN 12%. Cost price ini kita buat harga awal tadi. Nah, udah. Lalu kita balik lagi ke save. Jangan lupa kita online-kan dulu, lalu kita save. Nah, di sini berhasil online dan sukses update. Nah, kita lihat dari produk tersebut, kategorinya, apakah sudah masuk barang tersebut. Nah, di sini sudah masuk di nomor 48 AC Daikin 1/2 PK harga 6 juta. Dan stoknya 20, ada stoknya ada 20. Kondisi online. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan untuk cara mengupload hasil penjualan, cara menguploadnya. Sekian, terima kasih. Baik, kali ini saya akan mentutorialkan untuk cara pemesanan atau order di PrestaShop. Berikut saya share screen terlebih dahulu. Adalah link untuk PrestaShop kelompok kami. Kemudian di sini karena saya sudah terdaftar, saya coba untuk sign out dulu dan coba untuk daftar. Oke, sebelum kita order, ada 2 cara. Kita bisa langsung order dan kita bisa register terlebih dahulu. Kita coba sign in. Jika belum mendaftar, kita bisa create your account. Nanti masukkan di sini contoh Cendana Baskara. Kemudian ini bisa di receive offer. Jadi nanti ketika ada push notification promo akan masuk ke dalam email or newsletter. Kita create account. Nah,
account sudah terbuat. Sekarang kita sudah automatically login. Kita bisa pilih produk-produk yang ada, bisa dari search bar atau search catalog, atau kita bisa pilih dari home. Contoh, karena kami input hanya 20 produk, jadi kita coba check out salah satu produk ini. Coba untuk tower fan air cooler. Kita proceed to check out. Atau kalau misalkan ada beberapa barang yang ingin di check out, tadi bisa menggunakan continue shopping dan nanti akan masuk ke cart. Ini contoh saya hanya menggunakan satu produk saja untuk di check out. Proceed to check out. Alias bisa terserah, boleh nama panggilan atau nama asli lengkap. Untuk address-nya, ini saya contohkan. Masukkan. Kalau bisa address-nya itu harus lengkap karena untuk acuan alamat pengiriman barang. Seperti kita beli belanja online lainnya. Oke, karena ini untuk dikirim invoice ke sini juga, continue. Nah, untuk kali ini website yang kami buat itu kita menggunakan local shipping atau shipping pribadi dari perusahaan. Di sini kami contohkan bahwa gratis dan prosesnya itu 1 hari kerja yang dimana next day kita di sini bisa untuk komen atau message untuk orderan semisal, contohnya mohon berikan konfirmasi pengiriman via WhatsApp. Continue payment. Setelah continue payment, di sini ada payment method. Jadi payment gateway atau payment method itu ada pay by check, pay by bank wire, pay by COD. Kalau pay by check itu nanti berupa cek yang akan kita sebagai customer bayarkan ke pihak seller atau perusahaan. Kalau pay by bank wire, tadi ketika kita pilih dan place order, maka yang akan keluar adalah manual transfer. Kalau COD, seperti yang kita tahu, jadi bayar di tempat. Kenapa kita tidak menggunakan payment gateway? Tadi kita sudah coba, cuman payment gateway itu harus menggunakan serangkap account untuk register payment gateway, seperti menggunakan CC, kartu kredit, maksudnya kartu kredit atau debit, terus menggunakan kris atau virtual account lainnya, itu harus menggunakan account. Jadi kita coba pay by bank wire. Agree. Place order. Nah, kita kan di sini tulisannya your order is confirmed. Jadi ordernya sudah terkonfirmasi. Contohnya, jadi ketika amount-nya sudah ketika barangnya sudah di check out, kemudian amount-nya akan keluar. Ini adalah nominal yang harus customer bayarkan kepada perusahaan. Nomor rekeningnya adalah ini karena saya menyantumkan ini sebagai contoh. Jadi klien harus membayar sekian ke nomor rekening sekian. Oke, nanti untuk pengecekan status order ini ketika sudah confirm dan anggaplah payment sudah saya bayarkan dan saya akan mengirimkan bukti bayar atau menginformasikan ke pihak seller. Jadi kita bisa klik orders. Nanti keluar di sini total price sebelum tax. Kemudian details untuk kita cek. Dan di bawah ini ada kolom untuk tax. Kita pilih produknya. Contoh kita udah bayar tower fan cooler. Misalkan saya bayar, sudah bayar. Dan saya bisa kirimkan message-nya. Kemudian nanti akan diteruskan ke pihak customer service atau customer care-nya.
karena di sini masih status waiting bank wire karena belum terkonfirmasi, maka masih menunggu. Sekian untuk proses ordernya. Untuk status ordernya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pergantian status pesanan. Yang pertama-tama masuk ke udah di menu admin lagi, menu admin PrestaShop, kemudian kita buka menu order. Nah, ketika sudah di menu order kan sudah ada tuh yang tadi status yang dipesan oleh customer. Nah, kan karena dia tadi sudah menulis pesan itu yaitu sudah dibayar lunas, makanya yang di waiting bank wire payment itu kita ubah statusnya menjadi payment as check. Waiting bank wire payment itu dipencet, kemudian diubah statusnya menjadi payment as check. Nah, kan itu statusnya sudah berubah ya. Nah, kemudian kita beri jeda sebentar untuk memberi pesan kepada tim packing. Nah, setelah itu, jika sudah memberi jeda, maka statusnya bisa kita ubah lagi menjadi processing in progress. Nah, processing in progress itu bertujuan untuk tahap proses barang, contohnya seperti packing. Nah, setelah proses packing selesai, ada jadwal pengiriman yang dilakukan oleh lokal kurir. Berbarengan dengan paket lain biasanya yang dilakukan setiap pagi hari selanjutnya untuk wilayah Jabodetabek. Nah, ketika sudah dalam pengiriman, nah statusnya berubah lagi tuh menjadi sip. Nah, sip itu. Nah, oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke. Nah, ketika sudah berubah menjadi sipet yang dimana barang sedang dalam pengiriman. Nah, ketika barang sudah sampai, kurir akan menginformasikan kepada admin bahwa barang sudah diterima. Nah, kalau sudah begitu, maka statusnya akan berubah menjadi status sipetnya berubah lagi menjadi delivered. Nah, delivered, oke. Kita tunggu dulu. Nah, delivered itu tandanya barangnya sudah terkirim. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.